Shalom, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Ilyas Regar, dalam acara Mari Belajar Firman Tuhan. Saat ini kita masuk pada masa-masa pencurahan Roh Kudus pada umat Pentakosta. Dan kalau kita mau belajar tentang Roh Kudus, banyak ayat-ayat yang sepertinya kontradiktif satu dengan yang lain, sehingga kita sering sekali menjadi bingung memahami ayat-ayat tersebut. Nah, oleh sebab itu kita sering berkata bahwa firman Tuhan itu adalah palsu atau firman Tuhan itu tidak benar firman Tuhan, karena ayat-ayat yang kita anggap membingungkan dan satu dengan yang lain saling bertentangan. Itu sebabnya kita perlu belajar lebih teliti lagi dan lebih dalam lagi mempelajari ayat per ayat, apalagi khususnya yang mengenai tentang Roh Kudus. Saya ambil satu contoh dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata di sana bahwa tak seorang pun yang mengerti bahasa itu, karena seseorang yang berbahasa lidah itu, yang berbahasa roh itu, berbicara kepada Allah dalam hal-hal yang rahasia, kata firman Tuhan. Sementara dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 7-9, bagaimana orang-orang yang mendengar rasul-rasul itu berbahasa lidah, berbahasa-bahasa asing, maka mereka katakan, bagaimana mungkin mereka orang-orang Galilea tetapi mereka mengerti dengan bahasa-bahasa kita. Artinya ayat itu berkata bahwa ada orang yang bisa mengerti bahasa lidah itu. Sementara dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat kedua dikatakan tak seorang pun yang bisa mengerti. Nah, kedua ayat ini menjadi satu kontradiktif. Nah, kalau kita mau belajar dengan lebih baik, kalau kita melihat pada bahasa aslinya, maka dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang kedua, kata bahasa roh di sana ditulis dengan kata-kata heterais glossa, yang artinya bahasa asing. Sementara dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, bahasa roh di sana ditulis dengan kata-kata glossolalia, artinya bahasa-bahasa lidah. Jadi bahasa lidah ini disebut sebagai bahasa lidah adalah bahasa roh yang ia tidak tahu bahasa itu apa, dan orang lain pun tidak tahu bahasa itu apa, dan memang bahasa itu tidak ada di dunia ini, sehingga disebut dengan bahasa lidah. Tetapi heterais glossa dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu adalah bahasa asing, yang artinya sesuatu yang asing bagi yang berdoa, tetapi bahasa itu ada di bumi ini. Entah di sudut mana, tapi yang jelas bahasa itu ada. Nah, orang yang berbahasa lidah, Alkitab katakan perlu ditafsirkan. Sebab jika bahasa lidah tidak ditafsirkan, itu tidak berfaedah kepada orang lain, tidak membangun orang lain, tetapi hanya membangun diri sendiri. Tetapi bahasa lidah yang ditafsirkan, maka itu membangun diri sendiri plus membangun jemaat. Dan kalau sudah bahasa lidah ditafsirkan dan membangun jemaat, itu sudah masuk kategori bernubuat. Kiranya vlog ini bisa memberkati dan memberikan sedikit literasi atau pemahaman kepada sidang jemaat sekalian atau siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.